wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Bunga nusa indah, bunga melati. Siapa yang mau masuk surga harus membersihkan hati. Setuju Ibu? Bunga melati, bunga kenangan. Itu nama-nama bunga. Nggak bisa selanjutnya, itu pun ngarang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Kautsar dan seluruh unsur pengurus, Bapak, para alim ulama, para ustadz dan qari yang akan tampil haflah pada malam hari ini, Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil, Allah yang memberikan kita kehidupan, kesehatan serta hidayah iman dan Islam. Dengan iman dan Islam, Allah mempertemukan kita dalam suasana ibadah, dalam suasana sholat isya berjamaah, tarawih bersama dan berjamaah, witir, kemudian dilanjutkan dengan nuzul Quran, dirangkai dengan haflah Al-Quran pada malam hari ini. Salawat dan salam atas junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, ini memang menarik sekali. Tausiah hari ini ada dua perintah. Ustaz kan siap melaksanakan perintah. Perintah Ketua BKM sekitar 20 menit. Dari sekjennya 10 menit. Kira-kira dari Bapak dan Ibu 5 menit aja ya. Tambah 30. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, memang perlu singkat aja karena intinya adalah haflah. Ustaz di sini tinggal 5 perintah aja. Ambil yang tengah aja ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nuzul Quran itu kan maknanya turunnya Al-Quran. Lalu yang harus kita sadari, sebagai orang beriman itu Al-Quran itu sebagai apa? Maka dalam potongan ayat pendek tadi itu dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan semua kita sudah hafal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu kata Allah la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Artinya apapun yang ada dalam Al-Quran, baik sifatnya perintah maupun larangan, dipastikan kebenarannya. Artinya apa? Setiap perintah pasti manfaat bagi yang melaksanakan. Kemudian manakala dia menjauhi larangan, dipastikan juga bermanfaat untuk dirinya. La raiba fihi. Dan informasi Quran itu pasti benar. Ya, maka kita tak boleh ragu. Kenapa? Karena Al-Quran bersumber dari yang maha benar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Quran itu pasti kebenarannya dan bersumber dari yang maha benar, kita tidak perlu lagi ragu akan kebenaran Al-Quran. Maka hudan lil muttaqin, pantas Quran itu petunjuk bagi orang takwa. Tidak akan pernah orang beriman itu meningkat derajatnya menjadi orang takwa kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk. Dan pasti bulan Ramadan kita orang beriman ini berpuasa.
Kita tahu perintahnya dari mana? Dari Al-Quran. Kalau kita masih ragu sama kebenaran Al-Quran, ada perintah dalam Al-Quran untuk puasa di bulan Ramadan, mungkin kita nggak puasa. Makanya kita kembali ke Quran. Jangan lagi kata kiai, kata ustaz. Sekarang kiai, ustaz banyak yang memble. Tengok itu di YouTube. Yang sekarang sedang ngetrend di share. Pasangan suami istri di siang hari bulan Ramadan boleh bersetubuh sedekah. Dan kalau ikut saya masuk surga. Ustaz, kiai. Maka kembali ke Quran. Puasa di bulan Ramadan ini ada juga kiai yang mengatakan wajibnya puasa Ramadan itu hanya untuk orang Arab. Karena Al-Quran perintah puasa itu ditujukan hanya untuk orang Arab. Coba. Makanya kita ini karena yakin akan kebenaran Al-Quran, maka kita puasa pada bulan Ramadan. Dan malam hari ini karena kita cinta sama Allah dan Rasulnya lewat cinta kita kepada Al-Quran, pada saat malam haflah ini hadirnya begitu banyak. Ustadz gak nyangka yang banyak yang datang begini banyak. Tadi malam Ustadz berada di satu masjid. Tadi malam Senin, malam Minggu di suatu masjid. Subhanallah, masjidnya besar, tapi alhamdulillah jamaahnya hanya 2 saf. Ini mungkin Masjid Al-Kausar ini pengurusnya perlu berpikir lagi ditingkatin. Ini tahun depan perlu ditingkatin. Nengok jamaahnya yang begini antusias. Kenapa? Kembali meyakini akan kebenaran Al-Quran, maka informasi ada di Al-Quran yang hadir semua, insya Allah. Nah jemaah yang dirahmati Allah, udah 7 menit, tinggal 8 menit. Ustadz dalam Nuzul Quran ini hanya menyampaikan 4 pesan Al-Quran. Pesan pertama Al-Quran kepada kita orang-orang beriman harus menjaga akidah, memperkuat akidah. Karena Rasulullah SAW dalam mengembang dakwah Islamiyah ada 2 periode, periodisasi namanya. Yang pertama disebut dengan periode Makkah, yang kedua disebut dengan periode Madinah. Maka ayat yang diturunkan Allah pun ada yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, ada yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Periode Makkah dan ayat-ayat itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Di sana Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya manusia hanya bertuhan kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Karena pada saat ketika itu Makkah mereka bertuhan, orang-orang Arab jahiliyah bertuhan kepada Lata, Uzza, Manata dan Hubal dalam bentuk patung atau berhala. Itu yang disebut dengan istilah keyakinan mereka mengaku keyakinan politeisme. Politeisme itu artinya bertuhan banyak. Bagaimana supaya bertuhan yang ahad? Itulah Allah Subhanahu wa taala, maka ditanamkan keyakinan dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan itu selama lebih kurang 13 tahun. Ya, lebih lama periode Makkah daripada periode Madinah. Periode Madinah itu hanya 10 tahun jemaah. Jadi yang 13 tahun itu hanya menekankan keyakinan bagaimana supaya manusia bertuhan hanya kepada Allah. Dan kita saat sekarang ini pun di zaman di era kita sekarang, ayo kita jaga keyakinan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Ada kalimat berbunyi wa'budullah dibarengi dengan wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah dengan sesuatu. Bagaimana cara menjaganya supaya keyakinan kita tetap, keimanan kita, ketauhidan kita tetap?
setiap sholat kita sudah berjanji jamaah. Apa janji kita? Waktu kita baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Janji kita sama Allah, kita tidak pernah menyembah kepada selain Allah, tidak pernah meminta pertolongan hanya kepada selain kepada Allah. Itu kita janjikan setiap sholat jemaah. Bahkan tadi kalau kita lihat sholat Isya, qobliyah Isya 2 rakaat, Isyanya 4 rakaat, ba'diyah Isya 2 rakaat, tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Kira-kira berapa rakaat? Dan setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Setiap rakaat kita punya janji. Kita berjanji sama Allah, bersumpah tidak pernah menyembah kepada selain Allah, dan tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita janji. Nah, ini lewat Al-Quran. Maka malam hari ini mengingatkan kita, banyak orang yang memang tahu Quran itu pedoman hidup, selalu dibaca, bahkan setiap sholat dibaca, tapi ketika ada kesusahan minta kepada selain Allah. Masih ada dan banyak mendatangi makam-makam. Allah paling tidak suka minta ke makam untuk menyelesaikan masalah, cari solusi di makam. Apa hukum? Ustaz selalu sampaikan jamaah yang dirahmati Allah, ini pesan Al-Quran. Ketika bapak dan ibu, saudara-saudara menunaikan ibadah haji dan umroh, di Mekah itu ada makam yang namanya Ma'lah. Di sana dikebumikan istri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra. Kemudian ketika kita berada di Madinah, ada tanah wakaf yang namanya Baqi. Ya, di situ sahabat Rasul banyak dimakamkan. Bahkan di Madinah, di Masjid Nabawi, ada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Yang jadi pertanyaan buat kita jemaah, bolehkah kita meminta sesuatu ke makam Rasul? Makanya jaga ketat sama polisi Arab Saudi. Ketika kita menengadahkan tangan di depan makam Rasul, apa kata polisi Arab Saudi? Haji, hajjah katanya. Kadang-kadang hajjah aja, haji aja kan. Haji karena yang di depan itu haji semua. Haji. Hada makhluk. Maksudnya Nabi Muhammad itu makhluk. Jangan minta kepada makhluk. Kalaupun Nabi Muhammad itu utusan Allah, kekasih Allah, tapi jangan pernah meminta kepada kekasihnya, tapi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu yang sudah pernah ke sana, boleh nggak masuk ke makam Baqi sama Ma'lah? Ketika kita berada di Uhud, di sana ada makam syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah yang melindungi Nabi dari anak panah. Dia terbunuh kena anak panah karena melindungi Rasul. Lalu ketika kita berziarah di sana, itu ada tulisan. Artinya apa? Jangan pernah meminta kepada makam, tapi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena waktunya terbatas, Ustaz tidak terbatas nyampaikannya. Yang pertama itu pesan. Pesan yang kedua, Al-Quran berpesan kepada kita setelah kita menjaga tauhid kita, yang disebut dengan syahadat tauhid. Yang kedua, kita harus menjaga namanya syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu bagaimana kita menjaga syahadat Rasul? Kesaksian kita bahwa kita yakin dengan seyakin-yakinnya yang namanya Muhammad bin Abdullah,
ya itu benar-benar utusan Allah. Dan ini kita yakini bersama jemaah. Kita hadir kemari pun karena kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa buktinya berkaitan dengan Al-Qur'an? Kita perlu ketahui Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an berjalan. Perkataan, perbuatan dan diamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penjabaran daripada isi kandungan Al-Qur'an. Makanya Aisyah ketika ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Lalu ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, itu berarti kita siap untuk melaksanakan ajaran Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Coba jemaah sebagai contoh. Kita mau makan baca bismillah. Itu ajarannya dari mana? Dari Rasul. Itu berarti kita menjabarkan isi kandungan Quran. Mau makan minum diawali dengan nama Allah. Syukur-syukur hafal doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kadang-kadang kan Bapak Ibu udah berapa tahun kita masuk Islam, doa mau makan tuh nggak hafal lupa. Ada kira-kira ibu-ibu yang nggak hafal doa mau makan? Memang kadang-kadang Ustaz kepingin muji satu-satu suruh baca doa. Kepingin juga betul Pak, nggak hafal suruh ke depan. Kepingin juga ketika Ustaz sudah yakin kalau jamaah Al-Kautsar ini mudah-mudahan semua hafal. Ukurannya apa? Cucunya hafal. Jadi kalau neneknya disuruh, "Nek, hafal doa makan." Sebentar, cucuku panggil dulu. Karena banyak nenek-nenek bangga cucunya hafal doa, ditanya neneknya, mudah-mudahan enggak hafal. Ibunya bangga anaknya hafal juz amma. Ayahnya ditanya, mudah-mudahan enggak bisa baca Quran pula itu. Tapi kalau Masjid Al-Kautsar, apalagi ada Pak Bambang, ada Pak Irfan di sini, mudah-mudahan Pak Irfan ini hafal 30 juz atau juz 30 yang paling akhir pula itu. Nah jemaah yang dirahmati Allah, lalu kecintaan kita pada Nabi Muhammad itu perintah Al-Quran, pesan Al-Quran, cintai Muhammad. Malah dalam Quran itu disebutkan Allah, ketika kamu melaksanakan perintah Nabimu, itu berarti perintah datangnya dari aku. Ada larangan dari Nabimu, berarti larangan itu dari aku, kata Allah. Jemaah kadang-kadang kita sudah selalu menyatakan ayo ikut Al-Quran, tapi masih saja kita temukan mau makan nggak baca bismillah. Sudah nggak baca bismillah, maaf jemaah, banyak orang mengaku Islam makannya minum tangan. Ada nggak jemaah? Ini kecil loh nih, kesannya kecil. Ada CCTV di sini, Pak Eva, di dalam mesin. Perlu ada. Nanti pas minum, nanti dicoba lagi siapa yang minum tangan kiri ketahuan. Masih banyak minum tangan kiri. Sudahlah tidak baca doa, minum tangan kiri sambil berdiri. Allah. Ini satu yang aneh, ini pesan Al-Quran, ini nuzul Quran. Sebenarnya Ustaz kalau ceramah jam 10 ini sebenarnya. Memang sudah lebih dari 20 menit. Nah jamaah, jadi mari ikut sunnah Rasul. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku di dalam surga. Mari ikuti ajaran Rasul. Ini pesan Al-Quran. Yang ketiga, pesan Al-Quran, jagalah persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Indah persaudaraan itu. Lihat ini, ya, jamaah tata alam asri dan sekitarnya. Ini dikatakan sekitarnya kan ada yayasan, ada jalan bakti, ada jalan gaperta, ada. Coba kebersamaan lewat persaudaraan itu sesuatu yang indah. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang beriman
belum benar-benar merasa bersaudara dengan apa yang ada di antara kita. Coba satu bayangan kepada jamaah ketika kita sholat. Kita sholat berjamaah itu perintah dan pahalanya lebih besar. Ketika kita berada di dua sisi, di kanan ada saudara kita, di kiri ada saudara kita. Pernahkah kita mengatakan bahwa kita dilindungi oleh saudara kita di kanan di kiri kita? Kadang-kadang masih mengatakan ini si Polan ini dekat-dekat dengan saya. Rasa persaudaraan, makanya begitu kita mengakhiri sholat, kita tutup sholat itu dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Kita harus menjaga persaudaraan. Bukti persaudaraan itu apa? Dengan saling doa mendoakan. Saling mendoakan. Ketika ada saudara kita sama Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad SAW, imamnya Al-Quran, kiblatnya Baitullah, ini saudara kita. Nah ini kita jaga. Kita di sini mengerjakan 11 rakaat. Yang mengerjakan 23 itu saudara kita. Di masjid kita ini kadang-kadang ada imam setelah selesai sholat baca zikir berjamaah, doa berjamaah. Ini saudara kita. Ada juga imam yang itu selesai sholat zikir sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Saudara kita. Jangan pernah menganggap, oh itu bukan ustadz saya karena doanya nggak berjamaah. Oh itu nggak ustadz saya karena doanya berjamaah. Tidak, kita semua bersaudara. Ini umat Islam sedang dirusak persaudaraan. Itu maka dalam ayat itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Buktikan persaudaraan itu dengan fa aslihu baina akhawaykum. Manakala ada saudaramu yang berselisih, damaikan. Islahkan dia, satukan kembali dia, supaya tidak saling bermusuhan. Ini lihat sekarang, apalagi cerita di doa sekarang. Ya Allah, ya Allah. Sampai ada yang sanggup kalau melakukan pekerjaan bid'ah, itu maksudnya pekerjaan ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Pada masa Rasul dikerjakan, zaman kita sekarang ini dikatakan ahli ibadah, sama dengan ahli kesesatan. Ahli kesesatan tempatnya adalah jadi seolah-olah kita masuk neraka. Ini ada saudara kita, makanya kita kadang-kadang ketemu, kepengen kita islah. Ya, mari kita tingkatkan persaudaraan. Kita sedang diobok-obok persaudaraan. Karena kalau kita merasa bersaudara, kuat Islam ini. Itu makanya bukti Rasulullah memperkuat Islam pada saat hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ingin membangun pemerintahan Islam, ekonomi Islam, politik Islam, masyarakat Islam. Lebih dahulu yang dilakukan Rasul mempersaudarakan kelompok muhajirin dari kota Makkah dengan kelompok Ansor dari kota Madinah, dipersaudarakan. Jadi kita ini pun kalau tata alam ini kalau sudah merasa bersaudara, insya Allah apapun yang mau kita buat insya Allah akan dapat kita capai, insya Allah. Jadi pesan Al-Quran, mari kita jaga persaudaraan. Yang keempat, yang terakhir, pesan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran, apalagi Ramadan ini bulan Al-Quran. Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Lewat baca Al-Quran sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan Al-Quran inilah Bapak dan Ibu justru yang selalu setia menemani kita dunia, barzakh sampai ke alam akhirat. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, nanti di dalam kubur Quran jadi teman. Ibu, Bapak, kita katakan cinta, sayang, cinta sekali, sayang sekali. Tapi begitu kita meninggal dunia, nggak ada sejarahnya istri menemani suami, suami menemani istri di dalam kubur. Ada yang bercita-cita ibu menemani suami dalam kubur?
Nggak usah masuk ke dalam, di atas saja. Duduk, ngawani. Pas orang pergi, ibu sendirian gitu, ngawani. Tidak ada yang berani. Katanya setia. Tapi yang paling setia adalah Al-Quran. Tempat yang paling sunyi, kubur. Tak ada yang mau menemani. Yang setia adalah Al-Quran. Manakala semasa hidup kita rajin membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, nanti di dalam kubur Al-Quran itu menjadi cahaya. Kubur menjadi terang benderang berkah Al-Quran. Padahal yang namanya kubur tempat yang paling gelap. Ya enggak Bu? Iya. Mari kita banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini malam ke-17 Ramadan minimal sudah 17 juz. Mudah-mudahan ada yang udah khatam, ulangi lagi. Ustaz masih juz 1, teruskan. Kalau belum baca Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mudah-mudahan kita semua sudah baca Al-Quran. Jamaah, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. Jadi 4 pesan Al-Quran terhadap kita orang-orang beriman. Pertama, jaga akidah. Yang kedua, ikutilah ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, jaga persaudaraan. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran. Dan saya mohon izin Pak IKM, mungkin setelah ini kami kebetulan Ifqoh Provinsi ada undangan di rumah dinas. Seluruh Dewan Hakim MTQ Provinsi Sumatera Utara yang baru di Medan diundang oleh Bapak Gubernur di rumah dinas. Jadi memang sejak berbuka tadi sama terawih, tapi ini malam haflahnya, malam nuzul Quran. Dan maklum kalau di sini mungkin korek-koreknya banyak yang nggak hadir karena mungkin ada undangan di sana. Jadi Ustadz mohon maaf tidak bisa sampai ya mengikuti haflah ya nanti ya karena mau menuju ke Kadipara. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran. Yakinlah cinta Al-Quran, cinta Allah. Cinta Allah sebab Allah akan menurunkan berkah dan ridhonya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.